Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Armansa Esahi MH. Saya mengabdi di kampus TIS Al-Ittihad Bima. Pada saat ini home base saya ada di Prodi Hukum Keluarga dengan jabatan fungsional asisten ahli. Sehari-hari aktif sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang merupakan pengantar dalam mempelajari ilmu hukum. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, izinkanlah saya menyampaikan RPS mata kuliah ilmu hukum yang seampuh yang diajarkan di semester genap. Adapun materi yang saya sampaikan pada kali ini terkait dengan pembahasan RPS, rencana pembelajaran semester. Judul utama adalah RPS, subjudul mata kuliah pengantar ilmu hukum, kemudian identitas nama dosen pengampu, identitas mata kuliah, nama mata kuliah pengantar ilmu hukum, bobot SKS, kemudian CPL. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis secara umum dan mampu menganalisis fenomena hukum di masyarakat. Deskripsi singkat mata kuliah. Pengertian mata kuliah basis memberikan landasan pengertian umum dan kerangka dasar mengenai sendi-sendi utama hukum. Cakupan materi artinya hukum, tujuan, fungsi, sumber hukum, subjek dan objek hukum, asas hukum, serta pembagian mazhab hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, unsur, sifat, dan ciri-ciri hukum secara komprehensif. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis sumber hukum. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menguraikan konsep subjek hukum, objek hukum, serta peristiwa hukum. CPMK keempat, mahasiswa mampu menganalisis pembagian sistem hukum yang berlaku di dunia dan di Indonesia. Peta jalan pembelajaran minggu ke-1 sampai ke-4. Minggu pertama, orientasi kelas, kontrak kuliah, ruang lingkup ilmu hukum. Pertemuan kedua, pengertian hukum, definisi menurut para ahli, ciri dan sifat hukum. Minggu ketiga, tujuan hukum, fungsi hukum, dan hubungan hukum dengan masyarakat. Minggu keempat, sumber-sumber hukum, undang-undang, kebiasaan, trakta, jurisprudensi, dan doktrin. Peta jalan pembelajaran minggu ke-5 sampai ke-8. Minggu ke-5, norma dan keadilan sosial, norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Minggu ke-6, konsep dasar hukum. 1. Subjek hukum, manusia dan badan hukum. Minggu ke-7, konsep dasar hukum 2,
objek hukum, kewajiban dan peristiwa hukum. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Peta jalan pembelajaran minggu ke-9 sampai ke-12. Minggu ke-9, asas-asas hukum dan penafsiran interpretasi hukum. Minggu ke-10, mazhab, aliran dan pemikiran hukum. Hukum alam, hukum positivisme, utilitarianisme, sejarah. Minggu ke-11, sistem hukum dunia, civil law, common law, adat law, dan Islamic law. Minggu ke-12, penegakan hukum dan pembentukan hukum. Pertemuan ke-13 sampai ke-16, penggolongan dan pembagian hukum, hukum publik dan hukum privat. Minggu ke-14, hukum internasional dan perkembangan hukum modern. Minggu ke-15, review materi dan diskusi. Minggu ke-16, ujian tengah semester. Metode dan strategi pembelajaran. Studi kasus konkret di masyarakat atau case based learning. Project based learning, pembuatan makalah, analisis hukum berkelompok. Komponen penilaian atau evaluasi, keaktifan dan presentasi 10%, tugas mandiri atau kelompok 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Kemudian referensi utama dalam daftar pustaka: Metro Kusumo Sudokno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar. Raharjo Sajipto, Ilmu Hukum. Sukanto Surjono, Pengantar Penelitian Hukum. Kansil CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Kemudian yang terakhir, penutup dan sesi tanya jawab. Itulah penyampaian RPS. Kemudian saya akan lanjutkan dengan metode media pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan media pembelajaran mata kuliah ilmu hukum. Yang kita bahas pada kali ini adalah perbedaan ilmu hukum dan hukum. Saya akan mencoba menguraikan secara singkat perbedaan kedua tersebut. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang mengenai hukum sebagaimana hukum dipraktekkan. Mungkin kita bisa melihat perbedaan ini dari segi bentuknya. Contoh ilmu hukum, ilmu pengetahuan yang objeknya hukum.
dan mempelajari semua seluk-beluk hukum. Mengenai hukum, bagaimana bentuk dan contohnya. Bagaimana bentuk dan contohnya? Asal mula hukum, wujud hukum, asas-asas hukum, sistem hukum, macam pembagian hukum, sumber-sumber hukum, perkembangan hukum, fungsi dan kedudukan hukum, dan banyak lagi pengetahuan lainnya. Sedangkan hukum sendiri adalah kumpulan atas norma-norma dan sanksi hukum yang berisi aturan-aturan. Contoh, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan provinsi, dan banyak lagi aturan lainnya. Itulah kedua sisinya atau kedua contoh. Itulah pemaparan singkat dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.